Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Deme Febriana dengan NPM 21141515055. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint milik saya dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Industri di Era 4.0. Poin yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama itu poin pendahuluan, kedua ada tujuan, ketiga pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Mari kita bahas poin yang pertama yaitu pendahuluan. Awal mula revolusi industri. Revolusi industri dimulai dari yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap. Yang kedua, revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai 20 melalui penggunaan listrik. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. Dan yang keempat yaitu Revolusi Industri 4.0. Menurut Prasetyo tahun 2018, Revolusi Industri 4.0 sendiri ini terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa inteligensia dan internet sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Selanjutnya yaitu bidang industri yang dipengaruhi revolusi industri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua pasar, yang ketiga bisnis, dan yang terakhir adalah masyarakat. Poin yang selanjutnya yang kita bahas adalah bab tujuan. Tujuan di sini yaitu mengetahui konsep Pancasila pada revolusi industri 4.0 dengan mengkaji Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Selanjutnya kita membahas bab yang ketiga yaitu pembahasan. Hal-hal yang dicangkup dalam pembangunan itu ada 3. Yang pertama ekonomi, kedua pendidikan, dan yang terakhir adalah iptek. Revolusi industri di era 4.0 di Indonesia. Yang pertama diwarnai oleh kecerdasan buatan, superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Yang kedua terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. 4 langkah dalam menghadapi era evolusi 4.0. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas pada angkatan kerja Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk mengacu produktivitas dan daya asing. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi digital dengan lebih optimal lagi dalam perindustrian nasional. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan startup. Ideologi Pancasila. Dalam ideologi Pancasila adalah 5 nilai dasar yang berbentuk sistem nilai dan diidealisasikan. Sebagai pertama, konsepsi tentang dasar falsafah negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, yaitu ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Hal-hal yang dibawa oleh ideologi Pancasila yaitu sumber moral privat dan komunitas. Pandangan hidup bangsa memiliki nilai yang dapat digali dari kearifan lokal, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa, implikasinya adalah Pancasila menjadi paradigma pembangunan. Selanjutnya, menurut KBBI, paradigma ialah suatu model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, acuan berpikir, pola berpikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya, dan lain sebagainya. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat. Menurut Siswoyo, tahun 2016,
Ada dua fungsi Pancasila sebagai acuan, ialah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tataan sosial budaya yang akan datang, membangun visi masyarakat di Indonesia pada masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan revolusi industri 4.0. Yang pertama, pembangunan pendidikan di era revolusi 4.0. Pendidikan pada masa ini misalnya diarahkan untuk menciptakan manusia yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk perkembangan industri. Yang kedua, bagaimana pembangunan ekonomi di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, bagaimana pembangunan iptek di era revolusi industri 4.0 yang mengacu pada Pancasila. Perkembangan ilmu dan teknologi memberikan banyak kemudahan dan kemajuan bagi bangsa, namun juga tidak sedikit dampak negatifnya. Pembangunan iptek yang tidak didasarkan pada landasan nilai akan menyebabkan peradaban yang buruk. Dengan demikian, Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya itu prinsip etis pada ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Siswoyo tahun 2016. Pertama, martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan iptek riset. Kedua, prinsip tidak merugikan, harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan. Yang ketiga, iptek harus sedapat mungkin membantu kemanusiaan melepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Yang keempat, harus dihindari adanya monopoli iptek. Dan yang terakhir yaitu diharuskan adanya kebersamaan pemahaman ilmuwan dan agamawan, yaitu bahwa iman memancarkan dalam ilmu sebagai usaha memahami sunatullah dan ilmu menerangi jalan yang telah ditujukan oleh iman. Bab yang selanjutnya yang kita bahas adalah penutup. Di sini penutup disajikan kesimpulan. Mendapatkan 4 kesimpulan. Yang pertama, dalam rangka mencapai visi revolusi industri 4.0 di Indonesia dalam pembangunan pendidikan, ekonomi, dan iptek perlu berpedoman dan mengacu pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa, implikasinya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan nasional budaya. Dan yang terakhir yaitu pembangunan tidak hanya fokus dalam memanfaatkan digitalisasi, tetapi juga pembangunan pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia, memiliki kekuatan untuk memperdayakan potensinya seoptimal mungkin dalam penguasaan iptek. Tadi hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.